Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk belajar CPNS di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tryout yang kedua untuk materi CPNS yang bertemakan tentang TIU. Ini yang saya bahas untuk part 2-nya. Untuk part 1-nya sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 51. Jika X sama dengan 1/43 min 1/45 dan Y sama dengan 1/41 min 1/47, maka jawabannya adalah B. X kurang dari Y. Jadi ingat, untuk pembilang yang sama, pembilangnya sama pembilang. Jadi pembilang itu yang di atasnya dan penyebut itu yang di bawahnya. Jadi untuk pembilang yang sama, angka 1 tersebut, dan kemudian jika penyebutnya semakin kecil, maka pecahannya semakin besar. Jadi seperti ini. Kemudian rumus ini kita ingat bahwa jika A lebih besar daripada B, C lebih besar daripada D, maka kesimpulannya A min D lebih besar daripada C min B. Jadi kita urutkan dulu dari penyebut yang paling kecil. Penyebut yang paling kecil di sini adalah 1/41. Kemudian 1/41 ini sebagai A-nya. Setelah itu lebih besar daripada B. Penyebut yang kedua yang lebih besar dari 41 adalah 43, 1/43. Setelah itu C-nya adalah 1/45, lebih besar daripada D, 1/47. Jadi kesimpulannya yaitu A min D lebih besar C min B. A min D-nya ini kali silang, berarti 1/41 min 1/47 lebih besar daripada 1/43 dikurang 1/45. Jadi karena 1/41 min 1/47 itu adalah Y dan X-nya adalah 1/43 min 1/45, maka Y lebih besar daripada X atau X kurang dari Y. Jadi jawabannya adalah B. Gitu jawabannya. Itu caranya. Oke, lanjut. Soal nomor 52. Suatu drum berbentuk tabung memiliki diameter 70 cm dan tinggi 1 meter. Drum tersebut berisi minyak dan akan dituang ke dalam kaleng kecil berbentuk tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Banyak kaleng yang kecil yang dibutuhkan adalah, jawabannya adalah A. Ya, jadi begini saya akan jelaskan. Di sini untuk mencari rumus banyak kaleng, itu rumusnya adalah volume drum dibagi volume kaleng. Nah, rumus volume tabung sendiri itu rumusnya adalah V kali R kuadrat kali T. Kemudian kita buat rumusnya V kali R kuadrat kali T1 per V R2 kuadrat kali T2 kuadrat. Karena V-nya itu sama, maka kita coret dulu. Kemudian R1 ini adalah volume drum. Karena di sini drumnya itu diketahui drumnya itu hanya diameternya 70, maka untuk mengetahui R-nya yaitu diameter dibagi 2, hasilnya adalah 35, maka dimasukkan nilainya 35 kuadrat dikali tinggi drumnya. Tinggi drumnya 100 ini didapat dari sini, tinggi 1 meter. Nah, karena satuannya masih meter, maka kita rubah ke cm. Jadi meter ke cm itu 100. Jadi dikali 100 per 14 itu adalah jari-jari untuk kalengnya ini, dan tinggi kalengnya 25 yang di sini. Sehingga kemudian 5 kuadrat kali 2 kuadrat kali 4 per 2 kuadrat kali 7 kuadrat dengan coret-coret yang sama. Setelah itu hasilnya adalah 25. Jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 53. Sebuah persegi panjang memiliki luas 150 cm² dengan panjang lebar 3/2. Keliling persegi panjang tersebut adalah, jawabannya adalah C. Jadi kita misalkan bahwa panjang tersebut adalah 3N dan lebar tersebut adalah 2N. Karena rumus luas itu persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka karena luasnya diketahui, jadi luasnya 150 sama dengan
3N dikali 2N. Kemudian 150 sama dengan 6N kuadrat. Jadi N sama dengan 150 bagi 6, hasilnya 25. Kemudian karena kuadrat ini kuadrat, maka kuadratnya dibentuk. Kemudian pindah ke di akar, hasilnya dia akar 25, jadi hasilnya 5. Setelah itu kita karena panjangnya 3N, N-nya udah ketemu, jadi 3 dikali 5, 15. Kemudian lebarnya 2N, 2 dikali N-nya 5 sama dengan 10. Jadi untuk mengetahui keliling dari persegi panjang adalah rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. 2 dalam kurung 15 tambah 10 dan hasilnya 50 cm, yaitu C. Lanjut, soal nomor 54. Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam waktu 6 hari. Jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari adalah, jawabannya adalah C, 3.750 batako. Caranya seperti ini. Jadi, kita menggunakan triknya yaitu menggunakan perbandingan senilai. Kita hitung pertama ini karena 6 hari itu menghasilkan 1.500 batako, kemudian 15 hari menghasilkan X, yaitu X-nya yang ditanya berapa. Jadi 16 per 15 sama dengan 1.500 per X. X-nya itu yang dicari. Kemudian kali silang, X sama dengan 15 kali 1.500 per 6. Dan hasilnya 3.750 batako. Oke, lanjut. Soal nomor 55. Dengan mengendarai sepeda motor, Aji berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 7.30 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Hendy mengendarai sebuah mobil dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Bila jarak kedua kota tersebut adalah 450 km, mereka akan bertemu pada pukul berapa? Jawabannya adalah E, 10.50. Jadi, untuk rumusnya yaitu waktu perpapasan sama dengan jarak kota dibagi jumlah kecepatan. Ingat rumusnya untuk mencari waktu perpapasan adalah jarak kota dibagi jumlah kecepatan. Karena jarak kotanya adalah 450, kemudian dibagi kecepatannya si Aji itu 60 km per jam, dan kecepatannya si Hendy ada 75 km per jam. Kemudian per 50 dibagi 95, dan hasilnya 3/3 jam, atau 3 jam 20 menit. Kemudian hasil waktu 3 jam 20 menit ini ditambah dengan waktu pada saat berangkat yaitu 7.30. Hasilnya adalah 10.50. Lanjut, soal nomor 56. Semua sepeda memiliki lampu sebagai lampu berwarna merah. Jawabannya adalah B, sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Baik, jadi di sini yang perlu diketahui teman-teman yaitu karena itu rumus premis partikular. Partikular itu apa? Partikular itu rumus yang partikular itu ada memiliki kalimat beberapa, sebagian, itu partikular. Jadi kalau premisnya itu pernyataannya itu partikular, maka kesimpulannya juga nanti partikular juga. Jadi harus ada sebagian juga. Jadi yang di sini yang hanya ada sebagian itu adalah jawaban D, yaitu sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Oke, lanjut soal nomor 57. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Jawabannya adalah C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Ya, sama seperti soal yang tadi, menggunakan rumus premis partikular. Jadi kesimpulannya harus partikular juga. Dan ini kita bisa lihat bahwa yang partikular adalah C dan E. E tidak dipilih karena salah, karena berlawan dengan premis pertama yaitu semua mahasiswa yang belajar pasti lulus. Sedangkan di sini sebagai mahasiswa tidak lulus. Ini salah. Dia menyalahi aturan yang pertama yaitu semua mahasiswa yang belajar itu pasti lulus. Memang benar sama-sama sebagian, namun itu kalimat selanjutnya itu dia menyalahi aturan yang itu syarat pertama yaitu semua mahasiswa belajar pasti lulus. Jadi jawaban yang tepat adalah C, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Lanjut soal nomor 58.
Semua ban terbuat dari karet. Semua karet bersifat elastis. Sebagian karet berwarna hitam. Jawabannya adalah I. Semua ban elastis dan terbuat dari karet. Tadi ini kita pakai kesimpulannya umum karena karena sini ada 3 dan 2 premis ini memakai premis umum, sehingga kesimpulannya itu harus memakai umum, walaupun ada satu yang pakai sebagian, tapi karena kedua premisnya ini umum, jadi kita memakai premis umum untuk kesimpulannya karena lebih banyak premis yang umum. Kemudian hasilnya itu I. Semua ban elastis terbuat dari karet. Oke, lanjut soal nomor 59. Inverse dari pernyataan jika harga minyak naik maka harga nasi padang naik adalah, jawabannya C. Jika harga minyak tidak naik maka harga nasi padang tidak naik. Ingat bahwa inverse itu jika pernyataannya P dan Q, maka inverse-nya adalah negasi P dan negasi Q. Jadi karena ini dibacanya negasi, jadi negasi itu adalah ada kata tidaknya, sehingga ditambahin aja kata tidak. Jika harga minyak naik maka negasinya jika harga minyak tidak naik. Kemudian maka harga nasi padang naik, ditambahkan tidak, jadi maka harga nasi padang tidak naik. Jadi yang sesuai adalah C. Oke, lanjut soal nomor 60. Luas kebun Pak Soleh sama dengan luas kebun Pak Anton. Luas kebun Pak Soleh lebih sempit daripada luas kebun Pak Kino. Pak Ahmad adalah saudara sepupu Pak Kino yang memiliki luas kebun lebih sempit daripada Pak Anton. Urutan dari paling luas adalah, jawabannya adalah D. Kita bisa lihat dari penjelasannya bahwa kita pertama kita buat kesimpulan untuk setiap pernyataan, di mana Pak Soleh sama dengan Pak Anton, kemudian Pak Soleh lebih sempit kebunnya dibanding Pak Kino, kemudian Pak Ahmad lebih sempit daripada Pak Anton. Jadi urutan yang paling kecil yaitu Pak Ahmad, kemudian Pak Anton, kemudian Pak Soleh, karena Pak Soleh dan Pak Anton sama, jadi ini sama, kemudian setelah itu Pak Kino. Ini adalah urutan paling kecil. Setelah itu, karena yang dicari adalah urutan paling luas, maka kita bikin pernyataan paling luas, yaitu dari belakang Pak Kino, kemudian Pak Soleh, Pak Anton, setelah itu Pak Ahmad. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 61. Dian agak kurang tinggi dibanding Dani. Sinta sama tingginya dengan Dani, tetapi kalah tinggi dibandingkan Yeni. Sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi, yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Yang paling pendek adalah, jawabannya adalah C. Dian. Jadi kita buat pernyataan seperti tadi, bahwa untuk pernyataan pertama, Dian kurang dari Dani atau lebih pendek dari Dani, kemudian Sinta sama dengan Dani, kemudian dan seterusnya. Setelah itu karena kita udah buat semuanya, sehingga kita bisa ngurutin yang paling tinggi siapa, sehingga kita bisa tahu Susi itu lebih paling tinggi, kemudian Yeni, Dani dan Sinta, dan Dian. Jadi yang paling pendek sendiri adalah Dian. C jawabannya. Perlu diketahui kepada teman-teman semua bahwa soal seperti ini sering keluar di PNS. Oke, lanjut soal nomor 62. Di sebuah pasar, harga daging lokal lebih mahal dari harga beras. Harga beras lebih mahal dari harga sayur mayur, dan daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian dapat disimpulkan, jawabannya C. Daging impor lebih mahal dari daging lokal. Jadi bisa kita lihat bahwa ini sama, kita bikin pernyataan dulu bahwa harga daging lokal ini lebih besar daripada harga beras lebih besar dari harga sayur mayur, kemudian harga daging impor paling mahal. Kemudian kita peroleh lagi kesimpulannya, harga daging impor, harga daging lokal, beras, kemudian sayur mayur, sehingga jawaban yang benar yang paling mahal adalah daging impor. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari video ini, teman-teman bisa mempost videonya, kemudian screenshot layarnya.
untuk dipelajari di kemudian hari. Baik, selanjutnya saya lanjut ke nomor 63. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti sebuah seminar. A dan D berasal dari fakultas sama, serta D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas sama itu tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, jawabannya adalah E. Ya, kita buat kesimpulan dulu. Jadi, untuk yang pertama, pernyataan yang pertama bahwa mahasiswa yang berasal dari fakultas sama itu tidak boleh duduk yang berdekatan, di mana fakultas yang sama itu adalah A dan D, kemudian D dan E. Jadi yang sama itu A, D, dan E, sehingga A, D, dan E itu tidak boleh ada yang berdekatan. Itu intinya dari pernyataan tersebut. Kemudian kita simpulkan yang A. Karena A dan D itu berdekatan, maka ini salah. Karena udah dijelaskan bahwa A, D, dan E tidak boleh saling berdekatan karena dia memiliki fakultas yang sama. Kemudian kita option untuk yang B. Salah juga karena D dan E itu berdekatan. Bisa kita lihat seperti ini, D dan E. Kemudian option C. Salah juga karena A dan E berdekatan. Ini D dan A berdekatan. Setelah itu option B, D. Salah juga karena A dan E berdekatan. Kemudian kita lihat option yang C. Yang C, D sama A tidak berdekatan. Selisih 1 ya, diloncatin 1, dan A dan E juga selisih 1 diloncatin dengan B. Jadi ini benar. Jawaban yang benar adalah E. Oke, lanjut. Soal nomor 64. Carilah gambar selanjutnya dari deret gambar berikut ini. Jawabannya adalah C. Jadi gambar selanjutnya yaitu adalah nomor C. Pertama kita bisa lihat caranya yaitu, karena ini pertama miring ke kanan, kemudian miring ke kiri. Setelah itu ini miring kanan, otomatis selanjutnya miring ke kiri juga. Yang miring ke kiri adalah hanya B dan C. Setelah itu karena B dan C itu sama, kemudian kita simpulkan lagi. Kita lihat dari sininya. Kita hitung giginya, yang ujung lancipnya ini, yang saya tunjukkan ini. Yang untuk yang pertama ada 1, 2, 3. Ujung lancipnya ini ada 1, 2, 3 yang di sini. Kemudian di sini bertambah lagi 1, 2, 3, 4. Bertambah 1, setelah itu di sini. Ujung lancipnya sini kita itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis untuk selanjutnya ujung lancipnya itu bertambah 1 lagi, otomatis harus 6. Jadi kita lihat yang C ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang B 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang B ini salah karena sama jumlah giginya sama dengan yang ini. Jadi yang seharusnya dia harus bertambah 1. Jadi yang benar adalah C. Dia miring ke kiri dan jumlah giginya itu bertambah 1 lancipnya itu. Itu caranya. Oke, lanjut. Soal nomor 65. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Ya, tanda tanya seperti ini. Jawabannya adalah C. Kita bisa lihat bahwa pada baris kolom 3 itu, pada garis kolom ketiga ini hanya terdapat kolom warna putih dan hitam. Ini otomatis untuk yang tanda tanya ini harus juga warna putih dan hitam. Otomatis yang salah adalah A dan E, yang benar ada B, C, dan D. Kemudian kita lihat lagi, karena kita lihat di sini berputar, abu-abunya diputar sebelahnya 90 derajat. Kemudian ini juga diputar, dan ini otomatis diputar 90 derajat. Otomatis yang sesuai 90 derajat adalah C. B dan D salah. Jadi jawabannya adalah C. Baik, sekian dari video saya untuk materi TPS bertema TIU part 2-nya sudah selesai. Dan silakan bisa dilihat video selanjutnya tentang TKP. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.